dalam waktu 1 minggu itu sang suami jangan sampai nggak ngelengok gitu ke istrinya ya. Seperti itu. Nah itu yang menjadikan dasar seperti itu. Jadi kalau kebayang ya, kalau suami yang punya istri 4, wow, harus lelaki yang topar kotop ini. Dah, nanti ngelantur deh kalau udah ngebahas ke sana. Nah, udah paham ya? Nah, tetapi ini belum selesai. Pasti langsung nih banyak pertanyaannya di otaknya para pendengar. Nah, kemudian di sini dilanjutkan yang bagi seharusnya ayyazida ataupun nggak apa-apa nih untuk menambahi untuk suami auyan kuso ataupun mengurangi bihasabi hajatiha sesuai kebutuhan istrinya. Dengar nih, sesuai kebutuhan istrinya. Fitah sini tujuannya adalah apa? Di dalam penjagaan fa inna tahsinaha, sesungguhnya menjaga istri agar tidak terjerumus ke haram. Misalkan si istrinya takut dikhawatirkan selingkuh misalkan, wajibun alaihi, maka ini adalah kewajiban bagi seorang suaminya. Nah, sekarang ada timbul lagi pertanyaan, apakah itu memang hukum mutlak mengunjungi sang istri itu harus 4 malam sekali? Kalau yang dengar ini para pengantin baru pasti ini akan kelabakan. Karena pengantin baru yang umurnya itu masih muda-muda, itu biasanya di dalam 1 hari itu kuat nih sampai 3 bahkan sampai 4 kali nih siang malamnya. Aduh, kalau saya harus nunggu sampai 4 hari ini gimana nih? Jadi ini bukan hukum mutlak seperti itu. Artinya idealnya diperbolehkan, istilahnya seperti itu ya. Jadi kan barusan juga disampaikan auyan kuso, boleh kok mengurangi waktunya. Kalau misalkan kuat bagi pengantin baru sehari sampai beberapa kali ya nggak apa-apa, lakukanlah hal itu gitu. Nah ini mungkin yang lebih cocoknya seperti umuran saya nih yang udah umur 40 tahunan gini kan beda itu kekuatannya sama seperti pengantin baru gitu ya. Nah maka idealnya itu seperti itu ya. Dan adapun masalah ini sebetulnya sudah pernah saya jelaskan ya dari tingkatan-tingkatan umurnya ya. Kalau yang sebelumnya pernah lihat pembahasan di video saya sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi untuk ini sih sebenarnya boleh dikurangi oleh suami, oleh ditambahi oleh sang suaminya. Artinya adalah ya sesuai kebutuhan istri ataupun sesuai kebutuhan sang suami. Hanya saja di sini dikatakan bihasabi hajatiha, sesuai kebutuhan sang istrinya. Jadi yang dikatakan sesuai kebutuhan sang istrinya, jangan sang suami itu berpikir kalau misalkan sang istri nggak memenuhi keinginan suaminya maka terlaknatlah sang istrinya. Jangan berpikir hanya sang istrinya saja loh yang terlaknat. Kemudian kalau misalkan istrinya yang lagi pengen, kemudian sang suaminya yang hare-hare aja gitu, apakah terlaknat nggak bagi sang suaminya? Sama ya. Maka jangan berpikir hanya istrinya aja nih yang akan kena laknat. Sang suami pun ya kalau misalkan sang istri meminta, maka itu ya harus dipertimbangkan dong ya. Ya kalau misalkan untuk seorang istri kalau minta itu kebanyakan malu. Iya, saya paham kebanyakan wanita itu malu ya. Tapi itu malu biasanya sih bagi pengantin anyar. Ya sekitar 1-5 tahun. Tapi kalau yang udah berumah tangga seperti saya yang udah puluhan tahun, masa masih mau terus mengukut kemaluannya sama sang suami? Toh memang itu adalah kebutuhan biologis bareng-bareng. Jadi kalau menurut saya wahai para istri, ya gak perlu malu juga ya. Karena itu memang kebutuhan Anda seperti itu.